Halo, sekarang gue mau main Arch Age. Karakter gue fokusnya di Shadow Blade. Nah, apa sih yang membuat Arch Age menarik? Sebenarnya yang membuat Arch Age menarik ini adanya 3 kelas yang disatukan menjadi satu kelas utuh, di mana kemungkinan-kemungkinan itu menjadi 120 kelas gitu. Dan dan kamu bisa memilih mau kelas apa dari 120 kelas yang ada. Sekarang kita lagi masuk. Oke. Oh, gue disuruh gue buat bantuin bawain barang buat trade run. Nah, ini salah satu hal yang cukup menarik di mana, di Arch Age ada sistem perdagangannya juga, dan lu bisa membantu komunitas guild lu untuk bisa meningkat keadaan ekonominya. Gue nyalakan di tukang, ya tukang. Ketemuannya di Pelabuhan Sandip. Ini sekarang tempatku yang ini di Pelabuhan Sandip. Bisa dilihat petanya, ini Sandip namanya, cukup besar. Sekarang tinggal nunggu dijemput. Oh ya, di kelas Shadow Blade, di kelas Shadow Blade yang gue pakai ini, gue pakai baju leather. Ya nggak terlalu ini sih. Ini nggak terlalu rame. Itu kapal yang jemput gua. Disuruh ke mana? Ke Two Crowns buat ambil barangnya. Yuk kita masuk ke Two Crowns. Kita kesana, pengalaman pertama gue buat veteran di guild ini. Karena gue juga baru main sekitar 2 minggu yang lalu, dan cukup seru. Apalagi kalau udah level 30 ke atas. Karena game ini memang fokus di open world PvP. Jadi untuk killing antara player itu banyak. Untuk di atas level 30. Karena di sini ada 2 faction yang saling bertarung. Istilahnya faction Nuia dan faction Haranya. Gue bilang faction barat dan faction timur. Gue sekarang di faction barat. Otomatis ketika gue berada di timur dan di daerah-daerah yang konflik, itu gue bisa ngebunuh
orang-orang di faction timur, atau sebaliknya gue yang dibunuh. Dan sebaliknya di daerah barat pun ada daerah-daerah yang konflik, daerah disebutnya daerah konflik, sehingga bisa di situ terjadi apa, player versus player tanpa harus seperti kalau biasanya di game-game online minta izin dulu untuk bertarung atau sebagainya. Nggak ada. Jadi ketika bertemu dengan faction yang bukan faction lu, itu akan terlihat di tanda namanya itu berwarna merah seperti ketika lu melawan monster. Okay. Gue ke daerah housing, mungkin di base gue kali ya. Cukup menarik. Oh, ini kita bareng-bareng naik kapal supaya ke tujuan yang lainnya lebih cepat. Dia pakai helm ember. Let's go, 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 go. Kita jalan. Wih, wih, wih. Level berapa sih ya? Oh, berarti ya. Lamenter, some corps are savage. Kalau namanya Lamenter. Have to change. Kalau aja. Dan kita jalan, kita jalan. Agak nge-lag sih memang. Kita jalan, kita jalan. Bum 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 bum. Du 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 du.
Tandanya apa sih ini buildnya? Oops. Oh, kamera kontrolnya belum diatur. Uh, kita lagi berada di Halkyona Gulf. Di sini tulisannya at war. Jadi siapapun bisa nyerang kita. Kalau ini ada cannonnya. Itu gambar apa? Kita sudah sampai. Kita sampai di tadi mana? Di Sandip, pelabuhan Sandip. Lagi dispute di sini tulisannya. Jadi siapapun bisa kill dari faction timur. Tapi kalau di kota seperti ini nggak ada yang berani sih, karena ada guardnya. Kalau lu pernah nonton Log Horizon ya sama lah seperti itu, ketika lu bertarung di kota ada guardian yang nolongin yang diserang. Udah dikirim, pembayarannya 22 jam dari sekarang. Cukup menarik, karena dengan begini untuk lu yang nggak tertarik PvP, lu bisa melakukan trade run ini, apalagi kalau bareng-bareng seperti ini, bersama-sama seperti ini kan cukup menyenangkan. Di guild ini kebanyakan orang Jawa, jadi pakai bahasanya bahasa Jawa. Untungnya sih gue ngerti pasif, tapi gue nggak bisa ngomongnya.
Jangan semua. Aceh Craft Claim Conquer. Selain sistem PvP, selain sistem trade run, di sini juga ada sistem Castle Siege. Jadi pertarungan untuk memperebutkan castle atau istana atau ya istana. Dan bukan saat yang lain sampai namanya sih. Ini dari faction barat. Jalan. Nah, itu udah namanya. Ya, di sini. Masih bisa lah, lebar sekali lagi. Sisanya mau dipakai buat yang lain. Hai, aku punya item yang harus dibuka dengan lebar 10. Oh ini unidentified thread node accessory. Oh 100. No. Cukup deh ini 60 pas sih habis langsung. Sekarang yang aku punya 158. Ya begitu nyampe nanti 163 dipakai buat trade 60, tinggal sisanya sekitar 98 lah sampai 100, pas 100 bisa dipakai. Sini semuanya pakai labor. Kalau misalkan nanam, mengolah sapi, ngolah apa ayam atau trade run itu semuanya pakai labor. Jadi ada, dan labor itu pertamanya setiap 5 menit. 5 menit bertambah 5 kalau nggak salah. Oh 5 labor setiap 5 menit ketika online, dan nggak ada labor ketika lu log out. Sekarang Halkiona tadi kita dilihat lagi war, sekarang lagi peace period. Jadi saat peace period ini tidak ada yang bisa saling menyerang, baik dari faction barat timur ataupun dari timur ke barat, dan biasanya ini dipakai untuk orang-orang yang suka berdagang untuk langsung berjalan. Karena di dalam faction ini pirate pun tidak bisa. Pirate mungkin masih bisa. Di dalam faction ini kemungkinan untuk diserangnya sangat sedikit karena lagi peace. Kecuali ya lu ketemu dengan pirate, I don't know, bisa diserang. Oke. Baik. Laporan ke Gold Trader. Oke.
Oke, mungkin ke segini dulu aja. Sorry kalau misalkan membosankan. Tapi gue di sini pengen nunjukin bahwa salah satu keenakan dari RCH adalah trade run ini. Jadi sekian dulu. Besok lagi.